alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan taufik sama hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul ya di pengajian hari ini dalam rangka ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah hingga akhir zaman. Oke. Perkenalkan, Mas Rahman dari Fakultas Tarbiyah ya, dari kampus Institut Agama Islam Jamiat Khair di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat ya. Oke, di malam hari ini Mas Rahmat akan melaksanakan namanya program pengalaman lapangan, yaitu PPL ya, dari dosen kita yang bernama Bu Ritma. Oke, pada malam hari ini yang di PPA yang sangat mulia ini, kita akan membahas yang namanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tentang mimpi indah dan kebesaran Allah juga ya. Oke, kita mulai dari membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma as'aluka wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Kita mulai, oke? Lanjut. Next. Pembahasan kali ini, oke, Yusuf dan mimpi yang istimewa ya. Yusuf itu adalah putra Nabi Yakub ya. Nabi Yusuf putra Nabi Yakub yang sangat disayangi. Oke. Mimpi anehnya itu berupa mimpinya itu sebuah mimpi 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya ya. Ketika itu Nabi Yusuf sangat senang ya, bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Setelah dia mimpi aneh itu, dia kebangun dan menceritakannya kepada ayahnya bernama Yakub ya. Dia menceritakan kepada ayahnya, "Ayah, saya semalam bermimpi tentang 11 bintang dan matahari dan bulan bersujud kepadaku." Terus dia bertanya, "Apa tanda-tanda itu?" Setelah itu ayahnya berkata, "Mimpi itu adalah tanda dari Allah bahwa Yusuf akan menjadi orang yang sangat besar dan mulia." Tapi ayahnya itu besar padanya. "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpinya kepada saudara-saudaramu. Nanti saudara-saudaramu akan iri kepada kamu." Quran surat Yusuf ayat kelima. Ya. Oke, selanjutnya. Setelah itu beliau belum menceritakan kepada saudara-saudaranya ya. Setelah dia belum menceritakannya, kecemburuan saudara-saudara Yusuf itu iri karena dia itu sangat disayangi oleh ayahnya dan ingin merencanakan jahat kepada Nabi Yusuf dan ingin membuang Yusuf ke dalam sumur. Ya, rencana jahatnya itu seperti Nabi Yusuf itu diajak oleh 10 saudaranya dan bilang ke ayahnya,
Sebelum diajak itu ayahnya bertanya, mau kemana kamu mengajak Yusuf? Terus kata saudaranya itu ingin bermain, ya kan? Kenyataannya setelah bilangnya ingin bermain, izin kepada ayahnya, dia berangkatlah dan ingin merencanakan jahat, ingin membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, ya. Setelah membuang ke dalam sumur, saudara-saudaranya itu ini ya, sebelum ini melewati sumur itu dia bilang kayak gini, merencanakan kayak gini, lebih baik kita buang aja Yusuf ke dalam sumur yang dalam, nanti ada musafir yang akan menemukannya lalu membawanya pergi jauh dari kita, ya. Setelah itu dia udah membuang Nabi Yusuf dan dia juga bingung gimana caranya untuk membohongi ayah kita. Setelah itu Nabi Yusuf kan udah dibuang, saudara-saudaranya bingung. Dia melumuri baju Nabi Yusuf pakai darah yang namanya darah hewan. Ya hewan ya kayak domba atau kambing, ya kan, yang diburung itu. Pas setelah pulang itu saudara-saudaranya itu bilang kayak gini, bilang ke ayahnya, bilang kayak gini, ayah, Yusuf kayaknya terkam dimakan oleh serigala, ya kan. Ayahnya langsung kaget, astagfirullahaladzim, gimana ceritanya gimana ceritanya Yusuf dimakan oleh serigala gitu, ya kan. Dibuktikan lah baju putihnya itu ternoda oleh darahnya, darah kambing atau apalah hewan, ya kan. Setelah itu ayahnya itu kayak kepikiran lah. Oke, lanjut. Dan hingga inian dia bersabar dan menyerahkannya semuanya pada Allah. Ayahnya itu juga kayak seperti tahu bahwa anak yang 10 anaknya itu kayak berbohong padanya. Oke, setelah itu kan Nabi Yakub kan ayahnya itu kan berlinang air mata tuh sampai kepikiran Nabi Yusuf, ya kan, gimana ininya dia makan, gimana itunya, ya kan, gimana kehidupannya, apakah dia baik-baik aja gini-gini. Berdoa semoga Yusuf baik-baik aja, ya kan. Udah tahu itu kan kayak 10 saudaranya itu pasti berbohong, maksudnya 10 anaknya itu berbohong padanya. Sampai matanya itu gelap, jadi buta, ya kan. Oke, setelah dibuang dari ke dalam sumur itu, Yusuf itu ditemukan dan dibawa ke Mesir oleh musafir. Musafir itu kayak rombongan pedagang lah, ya. Dia ditemukan di dalam sumur itu, dia diangkut pakai kayak ember gitu, ditarik lah. Dalam sumur itu ditarik, habis itu dijual ke Mesir dia. Yusuf dijual ke Mesir. Terus dijual ke Mesir itu, Yusuf itu dibeli oleh raja yang di sana, namanya Raja Al-Aziz, bersama istrinya yang bernama Zulaika, ya. Nabi Yusuf itu dirawat baik sampai Nabi Yusuf sudah dewasa, ya kan. Sampai Nabi Yusuf dewasa, dia dirawat sampai Nabi Yusuf dewasa. Setelah itu dia menjadi pemuda yang sangat tampan, cerdas dan soleh. Namun ada ujian bagi Nabi Yusuf, ya kan. Ujiannya itu berat menimpanya, yaitu Nabi Yusuf digoda oleh istrinya Raja Al-Aziz bernama Zulaika. Soalnya Nabi Yusuf tuh tampan banget, ya kan, yang masya Allah banget ganteng, ya kan, ya. Tergoda lah istrinya itu begini, Yusuf ayo ikut yuk gitu, ya kan. Ikut yuk gini-gini, ya kan.
Nabi Yusuf ini yang nggak mau gitu. Aku hanya takut pada Allah gitu. Aku tidak ingin tergoda gitu ya kan. Dia nggak mau tergoda oleh nabi. Dia tidak ingin tergoda oleh istrinya Raja Al-Aziz bernama Zulaika, ya kan? Setelah itu dia ini yang taat ingin memperketat ibadahnya itu supaya supaya tidak terhasut oleh istrinya itu atau rayuan istrinya Raja Al-Aziz, ya kan? Setelah itu lanjut, dia difitnah oleh istrinya Al-Aziz bernama Zulaika, ya. Karena Zulaika itu ini yang merayu Nabi Yusuf itu tidak mempan, ya kan? No, Zulaika merayu Nabi Yusuf, namun Yusuf menolak karena takut Allah, ya kan? Hingga Nabi Yusuf itu difitnah, dituduh karena ingin melecehkan Zulaika. Makanya Nabi Yusuf itu dipenjara, ya kan? Gara-gara cuman nggak mau ikutan rayuan Zulaika itu, Nabi Yusuf difitnah, dipenjara lah oleh Raja Mesir saat itu. Oke, setelah itu Nabi Yusuf itu menafsirkan mimpi di penjara. Yusuf menafsirkan mimpi dua pemuda dengan benar. Maksudnya itu dia itu di penjara itu malah tambah baik. Dia doanya makin berketut lah, makin kenceng dia taatnya karena memohon kepada Allah diberikan penerangan dan dipermudah untuk mengungkap gitu, ya kan? Terus setelah itu dua pemuda ini atau ini penjaganya kan mendengar gitu. Saya tahu dia kan sang raja kan bermimpi tentang 7 sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus. Setelah itu dan 7 tangkai gandum yang hijau dimakan oleh tangkai gandum yang kering. Maksudnya yang hijau itu tangkainya itu yang subur, ya kan? Yang kering itu yang di musim kemarau. Oke. Selanjutnya langsunglah Nabi Yusuf dengan izin Allah dia menafsirkan mimpinya sang raja, ya kan? Tuh, mimpi raja bermimpi aneh tentang sapi dan gandum, ya kan? Atau tangkai, ya kan? Dan Yusuf akhirnya menafsirkan mimpi itu dengan izin Allah. Maksud dari ini 7 sapi gemuk yang betina dan 7 tangkai gandum hijau, artinya Nabi Yusuf bilang kayak gini, kalian akan mengalami 7 tahun panen yang melimpah melimpahnya itu sangat subur nanti, maksudnya sangat berlimpah nanti panennya itu, dan 7 sapi kurus serta 7 tangkai gandum yang kering, artinya kalian akan mengalami 7 tahun kekeringan dan kelaparan setelah itu. Karena itu simpanlah hasil panen yang 7 tahunnya itu, disimpanlah ke gudang supaya nanti pas 7 tahun panennya yang mengering itu kita bisa bagi-bagikan ke rakyatnya gitu, supaya tidak ada kelaparan di negerinya raja itu, ya kan? Dan raja itu ini yang sangat takjub, ya kan, dengan tafsiran
mimpi yang diceritakan oleh Nabi Yusuf. Ya kan? Yusuf adalah orang yang jujur dan baik hati. Dan raja pun membebaskan Nabi Yusuf dari penjara itu karena kesalahpahamannya yang tiba-tiba diinin sama istrinya itu, dan raja itu meminta maaf pada Nabi Yusuf. Saya ingin minta maaf karena istri saya telah memfitnah kamu dan ingin menggoda atau merayu kamu gitu ya kan. Dan Nabi Yusuf akhirnya diangkat sebagai penguasa ya. Dia sebagai penguasa diangkat raja menjadi bendahara kerajaan Mesir. Dia jadi menteri keuangan ya. Ingat-ingat ya, menteri keuangan oleh raja Mesir. Oke, selanjutnya ketika 10 tahun atau beberapa tahun kemudian Nabi Yusuf bertemu kembali dengan keluarganya. Oke. Pasca kekeringan ini, 7 tahun kekeringan melanda, banyak yang mendatang ke Mesir. Dan ada saudaranya yang datang juga. Yang 10 saudara itu datang juga tuh, yang membuang Nabi Yusuf ya kan. Dan Nabi Yusuf itu kayak, saya mengenalinya. Tapi saudaranya itu tidak mengenali Nabi Yusuf ya. Kan 10 saudaranya itu nggak mengenali Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf itu mengenali 10 saudara yang membuangnya itu ya kan. Dia datang ke Nabi Yusuf ingin membeli makanan ya kan, membeli makanan. Setelah itu Nabi Yusuf kan tidak inian mengungkap dirinya itu adalah adiknya ya kan, adiknya yang dibuang di sumur itu, tidak mengungkapkannya ya kan. Dia menguji saudara-saudaranya dan meminta setelah dia membeli makanan ini kan udah pada pulang nih ya kan, beli. Setelah itu dia pulang ke rumahnya itu. Setelah pulang terus beberapa tahun kemudian saudaranya itu balik lagi, beli lagi gitu ya kan. Dia bertanya, siapa saja yang ini ya, ada berapa saudara gitu ya kan, ditanya dulu. Saya ada 12 saudara ya kan, sekarang tinggal 11, yang satu lagi katanya mati ya kan, dimakan serigala katanya, kata 10 saudara itu. Kok kamu tuh cuma 10 orang doang, kata Nabi Yusuf ya kan. Satunya lagi gimana? Satunya lagi menjaga atau merawat ayahnya yang lagi sakit, maksudnya yang lagi buta ya kan. Kenapa buta? Karena dia tangisin anaknya yang bernama Yusuf. Dia nangis pagi, siang, sore sampai malam, berhari-hari dia nangis sampai matanya buta, tidak bisa melihat. Nabi Yusuf dalam hati kaget, astagfirullahaladzim, seperti itu. Saudara kamu yang satu lagi siapa namanya? Bunyamin, gitu katanya. Bunyamin tua. Yaudah, besok kamu bawa saudara kamu ke hadapan saya ya kan. Nanti saya akan kasihkan kamu lagi yang lebih. Akhirnya besokan harinya dibawalah. Sebelum dibawa, dia izin dulu kepada ayahnya. Ayah, apakah saya boleh membawa Bunyamin ke kerajaan, ke istana? Katanya tidak boleh. Soalnya saya disuruh sama tuan menteri, suruh ke hadapannya membawa Bunyamin ke istana. Ya sudah, bawa aja, tapi jangan sampai Bunyamin seperti Yusuf atau apa gitu ya kan, hilang seperti Yusuf ya kan. Ya udah, setelah itu keesokan harinya dibawalah Bunyamin ke hadapan Yusuf. Setelah dibawa ke hadapan Yusuf,
Bunyamin seperti masih nggak kenalin, ya kan, nggak kenal, ya kan. Bunyamin nggak kenalin Nabi Yusuf siapa dia gitu, tapi Yusuf mengenali Nabi Yusuf, ya kan. Setelah dia ini ya, Bunyamin diajak makan oleh Nabi Yusuf, ya kan. Diajak makan ke ruang tertutup. Dia berdua doang. Dia bertanya, kemana kakakmu yang bernama Yusuf? Ceritakan Nabi cerita. Terus setelah cerita itu dia nian Nabi Yusuf tanya, apakah kamu mengenali saya gitu. Kamu siapa tuan? Terus dibuka ininya topi ininya yang kayak kerajaan gitu, ya kan. Dibuka lah topinya itu, saya Yusuf gitu, ya kan. Dibilangnya, saya Yusuf, kakakmu itu yang dibuang di sumur. Dan Nabi Yusuf akhirnya menceritakan semuanya. Saya ditemukan di dalam sumur yang dalam oleh musafir atau pedagang, ya kan. Dan dibelilah oleh Raja Mesir yang bernama Al-Aziz, ya. Raja Mesir bernama Al-Aziz. Dan istrinya bernama siapa? Zulaika, ya benar. Dan setelah itu istrinya Raja Mesir itu yang Al-Aziz itu apa yang Yusuf? Merayu. Ya, merayu atau menggodanya, ya. Sampai-sampai Nabi Yusuf ngapain? Di penjara. Oke. Itu di penjara karena apa? Diapain? Difitnah. Oke, bagus. Setelah itu Nabi Yusuf dan 10 saudaranya itu disuruh pulang, ya kan. Maksudnya udah ngobrol nih, diceritain semua, terus pulang. Setelah pulang, Nabi Yusuf itu menaruh atau inian yang harum gandum itu sebuah piala emas, ya kan, sebuah piala kerajaan, yang kan, disupin lah. Setelah itu dia kan baru berapa meter, ya kan, jalan. Setelah beberapa meter, dia langsung diberhentiin sama prajurit kerajaan, ya kan. Coba berhenti. Ada apa ya? Gitu kata 10 saudaranya itu. Tapi Bunyamin tahu gitu pastinya kan. Setelah ini dibilang berhenti, terus prajuritnya bilang kayak gini, saya akan memeriksa satu-satu kalung itu. Soalnya ada yang benda berharga kerajaan yang hilang gitu kan. Berusaha. Ini kan dibawa lah ke hadapan si Yusuf, ya kan. Diperiksa. Ya ada inian sebuah piala, ya kan, yang barang berharga di istana itu. Terus akhirnya ditanya, apa hukuman bagi orang yang mencuri di kota kalian gitu katanya akan dihukum, katanya hukum yang berat, kata 10 saudaranya itu. Akhirnya kan yang ditemuin pialanya itu kan di karungnya Bunyamin, ya kan. Akhirnya Bunyamin disuruh dihukum, misalnya dihukum kayak berat gitu. Tapi saudara-saudaranya bilang, biar saya aja yang gantiin. Terus kata Nabi Yusuf, tidak boleh, Bunyamin saja yang dihukum gitu. Kalian tidak boleh, kalian harus pulang gitu. Tapi ntar ayah saya gimana? Gini lah. Dia kan belum menceritakan iniannya, maksudnya mengungkapkan dirinya adalah Nabi Yusuf, ya kan. Inian lah gitu. Setelah itu, setelah bilang dihukum berat gini-gini lah kan, akhirnya Nabi Yusuf mengungkap dirinya, apakah kalian mengenali adik kamu yang kamu buang di sumur itu? Katanya, iya, saya ini gini-gini, saya pernah itu. Akhirnya Nabi Yusuf membuka topinya. Apakah kalian mengingat wajah saya, mengenali muka saya gitu? Setelah itu
Hah? Muka muka ininya, muka adik saya gini-gini. Muka adik saya adalah bernama Yusuf ya kan. Setelah itu Nabi Yusuf bilang ke 10 saudaranya itu, kalian bilang ayah apa namanya? Bilang ayahnya, bilang ke ayah kalau saya baik-baik saja, atau enggak kalian bilang ayah kamu bawa ke sini ke hadapan saya istana, bahwa Yusuf masih hidup gitu. Dan bawalah baju dan dicium, terus habis itu diinin ke matanya gitu. Akhirnya Nabi Yusuf ini kan masih ada bajunya Nabi Yusuf kan, yang masih kecil kan, kaosnya yang masih kecil itu masih disimpan sama Nabi Yusuf, dan dikasihkan inian bajunya itu, tapi yang bukan noda darah itu bukan, dikasihkan ke 10 saudaranya itu ya kan. Setelah dikasihkan 10 saudaranya itu baliklah ke rumahnya, bilang ini, assalamualaikum ayah. Terus habis itu ini ada baju Nabi Yusuf, ada baju Yusuf ya kan, coba ayah cium aromanya Yusuf gitu. Dicium lah, kebesaran Allah yang Maha Kuasa ya kan. Akhirnya mata ayahnya itu, Nabi Yakub, sembuh total, bisa melihat ya kan. Akhirnya ayahnya itu inian orangnya ke istananya dan temuin Nabi Yusuf ya kan. Setelah menemui ke istana, dia bertemu Nabi Yusuf ya kan. Selanjutnya nanti kita akan menonton video kisah Nabi Yusuf ya. Terus setelah itu kita akan mengerjakan soal setelah menonton ya. Benar, ini tidak adil. Ayah sangat sayang pada Yusuf, sampai-sampai tidak memedulikan kita. Iya, kita diperlakukan seperti anak tiri. Padahal seharusnya kan kita yang lebih disayang sama ayah, karena kita selama ini selalu menjaga dan membantu keperluan ayah. Benar kan? Tapi aku heran, kenapa ayah begitu sayang pada mereka berdua, terutama pada Yusuf. Aku yakin sekali, itu pasti karena Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan. Masalah ini harus segera diselesaikan sebelum ayah semakin pilih kasih. Kita harus menyingkirkan Yusuf, bagaimanapun caranya. Apa? Kalau begitu, sebaiknya kita bunuh saja Yusuf. Aku tidak setuju. Kita ini adalah putra seorang nabi. Apakah pantas kalau kita jadi seorang pembunuh? Membunuh itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Apalagi yang akan kita bunuh adalah adik kandung kita sendiri. Lalu, apa kau punya saran lain ya Buza? Aku rasa sebaiknya Yusuf kita buang saja. Kita masukkan dia ke dalam sumur yang dangkal yang letaknya di persimpangan jalan. Kenapa harus begitu ya Huza? Bukankah tujuan kita hanya ingin menyingkirkan Yusuf dari ayah? Untuk itu kita tidak perlu membunuhnya kan? Dan aku juga berharap akan ada rombongan pedagang yang lewat di sana dan mengambil air di sumur itu. Pasti mereka akan menyelamatkan Yusuf dan kemudian membawanya ke tempat yang sangat jauh, sehingga tidak ada lagi menghalangi antara kita dan ayah. Bereskan. Aku setuju sekali, dan kita tidak perlu menjadi pembunuh. Sebelas bintang. Rembulan. Apa maksud semua ini? Mereka semua turun seolah-olah bersujud kepadaku. Ayah, semalam aku bermimpi aneh sekali. Mimpi apakah itu anakku Yusuf? 11 bintang, rembulan dan matahari bersujud kepadaku. Apakah itu artinya ayah? Aku tidak mengerti. Yusuf anakku,
Itu bukan sembarang mimpi. Mimpimu merupakan pertanda bahwa kau akan diangkat menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkaruniakan kemuliaan ilmu dan kenikmatan hidup kepadamu. Nak. Apa itu benar, Ayah? Iya, insya Allah benar anakku. Tapi ingatlah pesan ayah, jangan sampai seorang pun dari saudara-saudaramu tahu tentang mimpimu ini. Nak. Memangnya kenapa, Ayah? Sesungguhnya mereka itu iri hati kepadamu dan juga adikmu, Bunyamin. Ayah khawatir kalau hal itu membuat mereka berbuat buruk terhadap. Bila mimpi itu kau ceritakan, rasa dengki dan iri hati mereka akan semakin besar padamu. Nak. Ingatlah pesan ayah. Ayah, besok kami akan jalan-jalan ke lereng bukit. Di sana udaranya sangat segar, pemandangannya pun sangat indah. Kami ingin bersenang-senang di sana ya. Kali ini pun kami akan mengajak Yusuf ya. Dia pasti akan senang sekali. Sudah lama sekali kan Yusuf tidak pergi ke bukit. Rasanya aku meragukan ucapan mereka. Ayah tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menjaga dan juga melindunginya dengan baik ya. Tenang saja. Sebenarnya ayah tidak keberatan Yusuf ikut bersama kalian. Tapi ayah khawatir terhadap binatang buas yang setiap saat bisa saja menyerang kalian. Percayalah pada kami, ayah. Kami ini kuat-kuat dan kami mampu menjaga diri kami. Baiklah, ayah izinkan kalian membawa Yusuf. Tapi ingat, jaga dia baik-baik. Jangan sampai kalian lengah. Ayah percaya pada kalian. Ketahuilah, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian masing-masing. Terima kasih. Terima kasih ayah. Kami berangkat, ayah. Ingatlah, jaga Yusuf baik-baik. Yang nggak itu si Bunyamin. Bunyamin nggak diajak ya. Kak, aku heran kenapa kita semua berjalan ke arah sumur itu, Kak. Sebentar lagi kau akan tahu. Apa yang kalian lakukan ya kamu? Apa salahku? Kesalahan kamu karena kamu sangat disayang oleh ayah, sehingga ayah tidak mempedulikan kamu. Aku mohon, jangan sakiti aku. Hentikan semua ini. Hentikan. Selamat tinggal, sayang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ya. Jangan sakiti aku. Kakak, tolong aku. Kakak. Kakak, jangan tinggalkan aku. Keluarkan aku dari sini, Kak. Kakak, tolong aku, Kak. Ini dia yang kucari. Aku akan menyembelihmu untuk mengelabui ayah. Dengan begini, ayah akan percaya dengan cerita kita. Obat dan cepat ya. Tunjukkanlah wajah sedih kalian di depan ayah. Jangan sampai ayah curiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, maafkan kami, ayah. Maafkan kami. Mana Yusuf? Maafkan kami, ayah. Apa yang ayah khawatirkan ternyata telah terjadi. Selagi kami asik berlomba lari, Yusuf tertinggal di belakang kami, ayah. Saat itulah serigala buas menekan dan membawa Yusuf ya. Ini dia, kami hanya menemukan pakaiannya saja, ayah. Baju Yusuf tidak robek sedikit pun. Mereka sudah berbohong. Dan inilah buktinya ya. Ini buktinya. Kalian telah menuruti hawa nafsu dan bisikan setan, sehingga kalian menilai baik perbuatan buruk kalian. Mungkin saja ayah tidak percaya pada kami. Tapi begitulah yang sebenarnya terjadi pada Yusuf, ayah.
Baiklah, aku akan bersabar sampai Allah menyingkap apa yang sebenarnya terjadi pada Yusuf anakku. Sejak kepergian Kak Yusuf, ayah selalu diri, tidak mau makan dan intinya menangis. Ayah, ayah kenapa? Kenapa mata ayah? Apa yang terjadi ayah? Ayah, ayah kenapa? Ayah apa ya? Ayah, maafkan kami ayah. Seharusnya kami tidak mengajak Yusuf ke bukit ayah. Maafkan kami. Mata ayah buta karena ayah tidak berhenti menangis karena kepergian Yusuf ayah. Maafkan kami. Sudahlah, semua ini adalah kehendak Allah. Hanya Allah yang tahu rahasia di balik kejadian ini. Ada apa ya, bukan sih? Anak-anakku, ada hal penting yang ingin ayah bicarakan dengan kalian. Jangan-jangan ayah sudah tahu apa yang telah kami lakukan. Apa ya? Sebenarnya ada hal penting apa itu ya? Ayah yakin kalian pasti sudah tahu keadaan negeri kita semakin hari semakin sulit. Kemarau panjang menyebabkan persediaan makanan kita semakin menipis. Jika ini berlangsung terus, kita bisa mati kelaparan. Ayah tidak mau hal ini terjadi pada rakyat kita. Ayah mendengar di negeri Mesir ada seorang raja muda yang sangat adil dan bijaksana. Dan sebelum kemarau panjang ini datang, raja muda itu telah membangun lumbung-lumbung makanan dan bak air yang cukup untuk kebutuhan penduduk Mesir selama musim kemarau. Ayah ingin kalian berangkat ke Mesir untuk menemui raja muda itu dan mintalah makanan untuk persediaan kita darinya. Baiklah ayah, kami akan segera bersiap-siap untuk berangkat ke Mesir. Muda itu maksudnya mengganti jadinya raja yang langitnya, tapi cuma ganti doang. Jawa kiri, soalnya dia menteri keuangan. Kita sudah sampai. Wah, bagus sekali ya. Iya. Lihat, sepertinya itu gudang penyimpanan bahan makanan. Wahai pengawal, kami 10 bersaudara datang dari negeri Kanaan. Kami datang ke sini bermaksud untuk menemui Raja Muda. Tolonglah. Kalian tunggu saja di sini sebentar. Maaf Tuan, ada 10 bersaudara dari negeri Kanaan ingin bertemu. Dari negeri Kanaan. Baiklah, bawa mereka semua menghadapku. Baik Tuan. Ya Allah, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Bangsa Allah mengatur segala sesuatu. Tapi sepertinya mereka tidak mengenaliku. Jika mereka tidak mengenaliku, untuk sementara waktu aku tidak akan memberitahukan siapa diriku sebenarnya. Wahai tuan-tuan semuanya, siapakah dan dari mana asal kalian semua? Wahai Raja Muda yang mulia, kami adalah putra Nabi Yakub dari negeri Kanaan. Kami 12 bersaudara. Seorang adik kami bernama Bunyamin sedang menemani ayah kami yang sudah tua dan juga buta. Katakan padaku, apa yang menyebabkan ayah kalian buta? Karena ayah kami sangat bersedih dan selalu saja menangis sejak kepergian Yusuf yang tewas diterkam oleh binatang buas. Rupanya saudara-saudaraku tolong kepada Allah. Mereka benar-benar buta. Kalau
aku adalah adiknya yang belum kalian tidak masuk. Lalu apa maksud kalian menemuiku? Maksud kedatangan kami adalah memohon kemurahan hati Tuhan agar kami diizinkan untuk membeli persediaan makanan kerajaan Tuhan. Negeri kami dilanda kemarau panjang. Ternak dan tanaman kami banyak yang mati. Akibatnya tidak ada yang dapat kami hasilkan, Tuhan. Tolonglah. Baiklah, pengawal. Iya Tuan. Berikan kepada mereka gandum sebanyak yang mereka sanggup membawanya. Baik Tuan, hamba akan melaksanakannya. Saya sudah penuhi permintaan tuan-tuan. Sekarang giliran tuan-tuan yang harus memenuhi permintaan saya. Bagaimana? Saya sebenarnya meragukan kata-kata kalian. Saya ingin membuktikan apakah semua yang telah kalian katakan itu benar atau dusta. Kalian boleh datang kembali kemari dengan syarat harus membawa Bunyamin. Tanpa dia, jangan harap kalian mendapatkan gandum dari ulang. Baik Tuan, terima kasih. Kami permisi dulu Tuan. Ayah, kami datang membawa 10 karung penuh dengan makanan dan juga Raja Buddha itu mengembalikan emas milik kita. Maha suci Allah. Apa maksudnya? Persediaan gandum kita sudah hampir habis. Kita harus kembali lagi ke Mesir. Ayo, kita temui ayah sekarang. Ayah, persediaan makanan kita sudah menipis. Kami akan kembali lagi ke Mesir. Tapi ayah, sesuai permintaan Raja Buddha, kami harus membawa Bunyamin. Kalau tidak, kami tidak akan mendapatkan apapun dari Raja Buddha itu, ayah. Tidak, kalian sudah membuat Yusuf celaka. Sekarang kalian ingin membawa Bunyamin, adik kalian. Tapi ayah, demi Allah, ini sungguh syarat yang diminta oleh Raja Mesir. Tanpa Bunyamin, Raja itu tidak akan memberikan apa-apa pada kita, ayah. Baiklah, kuizinkan kalian membawa Bunyamin. Tapi aku tidak ingin kehilangan anak untuk yang kedua kalinya. Ingat itu. Terima kasih, ayah. Kami berjanji akan menjaga Bunyamin dengan baik. Kasih sayang seorang ayah, orang tua ya, nggak mau anak-anak yang baiknya itu ini apa? Tuanku, sekarang kami datang bersama Bunyamin, adik kami yang kami ceritakan dulu. Bunyamin, adikku. Baiklah, sekarang saya percaya pada cerita tuan-tuan semua. Dan saat ini tuan-tuan adalah tamu kerajaan. Sehari 2 hari tinggallah di sini. Makan dan minumlah sepuas tuan-tuan. Silakan. Pengawal, tolong antarkan mereka untuk beristirahat. Tapi tinggalkan Bunyamin di sini. Karena aku ingin berbicara dengan Bunyamin sebentar. Apa kan? Kenapa kamu lama? Sebenarnya begini Tuan. Kalau saja saudaraku Yusuf masih hidup, tentulah aku tidak akan kesepian seperti sekarang ini. Bagaimana kalau aku menggantikan posisi kakakmu yang hilang itu? Apa kau akan merasa senang, Bunyamin? Tentu, aku akan senang sekali. Tapi bagaimanapun juga, Tuan tidak dilahirkan dari rahim ibuku. Dan juga bukan putra Yakub, ayah kami semua. Bagaimana bisa menggantikannya? Bunyamin adikku, apakah engkau sama sekali tidak mengenali aku? Aku adalah Yusuf, saudaramu Bunyamin. Apa itu benar? Bagaimana itu mungkin? Pandanglah wajahku baik-baik. Tidakkah ada suatu tanda
yang mengingatkan engkau bahwa aku adalah saudaramu. Begitulah kisah Tuhan. Sedang kakak pergi, ayah terus menangis sampai matanya buta. Aku sudah mendengar tentang itu. Aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan ayah. Dan kita semua akan berkumpul kembali. Tetapi ingat, untuk sementara waktu, kau jangan bercerita pada siapapun siapa aku yang sebenarnya. Yang dalam harga. Wah, ini habis. Alangkah mulianya Raja Muda itu. Pasti ayah akan bersuka cita menyambut kepulangan kita. Aku jadi tidak sabar ingin cepat kembali ke rumah. Berhenti! Ada apa? Wahai gerangan pengawal, menghentikan kami. Kalian semua harus digeledah. Memangnya kenapa? Apa salah kami, Tuan? Dengar, raja kami kehilangan sebuah piala emas. Dan kami mencurigai salah seorang dari kalian telah mencuri piala emas tersebut. Demi Allah, kami ini orang baik-baik. Kami bukan pencuri. Kami tidak percaya sebelum kami membuktikannya. Ayo, ikut menghadap raja. Pengawal, geledah barang-barang mereka. Ini milik raja. Kenapa piala itu bisa ada di sana? Siapa yang membawa karung ini? Itu milik Bunyamin, Tuan. Ini pasti bagian dari rencana Kak Yusuf. Aku ingin tahu, apa hukuman untuk pencuri di negeri kalian? Dijadikan budak oleh orang yang kecurian, Tuan. Tapi Tuan, kami tidak mengerti kenapa ini sampai terjadi. Kami mohon, lepaskanlah adik kami. Kami sudah berjanji kepada ayah kami. Dia akan pulang dengan selamat. Ayah pasti akan sedih dan murka kepada kami. Ambillah satu atau dua orang dari kami sebagai gantinya, Tuan. Kami mohon lepaskan dia. Tidak mungkin. Kami tidak mungkin menahan orang yang tidak bersalah. Itu tidak mungkin. Mustahil. Kalau begitu, izinkan saya untuk tinggal bersama Bunyamin di sini, agar perasaan ayah kami sedikit tenang. Kalau begitu baiklah, kau kuizinkan. Terima kasih banyak, Raja. Kalian pulanglah menemui ayah dan ceritakan apa yang terjadi di sini. Cepatlah. Apa yang telah kalian perbuat pada Bunyamin? Tidak, aku sudah kehilangan Yusuf. Sekarang, aku juga harus kehilangan Bunyamin dan Yahuza. Ayah jangan bersedih ya. Kami pasti akan kembali ke Mesir untuk membujuk raja agar bisa membebaskan Bunyamin, Ayah. Tuanku Raja yang mulia, kami datang untuk memohon kemurahan hati Tuan. Ayah kami sekarang bertambah sedih dan juga menderita. Kami mohon, ampunilah kesalahan adik kami Bunyamin, Tuan. Lepaskanlah dia, Tuan. Kami mohon, tolonglah, sehingga penderitaan ayah kami bisa berkurang. Aku ingin bertanya pada kalian, apakah kalian sudah lupa kepada Yusuf, adik kalian semua? Ketika itu kalian merasa dengki terhadapnya. Kalian lemparkan ke dalam sumur yang dingin. Lalu kalian pulang tanpa mempedulikan tangis dan nasibnya. Dari mana kita tahu dari mana semua itu? Akulah Yusuf, putra Yakub. Aku adik kalian. Ampuni kami, Yusuf. Kami telah berbuat jahat padamu. Waktu itu, setan terkutuk telah menguasai hati kami, Yusuf. Sekarang terserah engkau mau memberikan balasan apa pada kami. Sudah, lupakan yang telah berlalu. Aku telah memaafkan kalian semua. Yang terpenting, mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kalian. Pulanglah ke Ghana dan ajak ayah kemari. Juga berikan bajuku ini kepada ayah. Dengan izin dan kehendak Allah, maka ayah akan sembuh seperti semula. Sekarang, pulanglah kalian menemui ayah. Baiklah Yusuf. Oh, ya Allah, aku mencium bau Yusuf.
Ya, aku mencium bau Yusuf. Ayah, kami membawa sesuatu. Kami mohon, ciumlah ini ayah. Ayo. Ah. Bau Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Mataku, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah telah mengembalikan penglihatanku. Alhamdulillah. Ayah, sebenarnya dulu Yusuf tidak tewas diterkam oleh binatang buas. Kami telah membuangnya ke sumur dan meninggalkannya di sana, ayah. Dan ternyata, Raja Muda Mesir yang selama ini menolong kita adalah Yusuf, putra ayah. Ayah, tolonglah, maafkan kami. Kami telah berbuat nista, ayah. Maafkanlah kami. Ayah telah memaafkan kalian anakku, dan ayah akan memohonkan ampun pada Allah untuk kalian semua. Dan Yusuf telah meminta kami untuk menjemput ayah, dan kita pun diminta bersama-sama berangkat ke Mesir secepatnya ya. Kalau begitu, bersiap-siaplah kalian. Kita berangkat sekarang juga ke Mesir. Ayah, Yusuf anakku! ayah. Yusuf anakku! Alhamdulillah kau selamat nak. Oke. Hikmah dari kisah Nabi Yusuf adalah yaitu kalian harus sabar menghadapi ujian. Ya. Sabar itu maksudnya dari sabar itu ketika kamu dibuang ke dalam sumur berhari-hari ya kan, dan tidak ada ini, dia itu harus bersabar gitu menunggu siapa yang inian yang mengambilnya ya kan, harus bersabar ya kan. Dan habis itu harus berprasangka baik ya kan, yakin kepada Allah akan menolongnya, Allah akan menolongnya di dalam sumur itu. Dan Nabi Yusuf itu jujur, selalu jujur dan amanah ya. Jujurnya itu maksudnya itu dia jujur pada sang raja ya kan. Ketika dia menafsirkan mimpi, sang raja yang bilang 7 sapi gemuk dan sapi kurus sama tangkai gandum ya kan, dia jujur menafsirkan mimpi dan dapat dipercaya juga, sama dia memaafkan saudara-saudaranya, 10 saudaranya itu yang membuang Nabi Yusuf ke dalam mana? Sumur. Sumur yang mana? Sumur yang sangat dalam. Oke, selanjutnya. Oke. Bisa dari ini Nabi Yusuf itu siapa yang masih ingat apa aja? Ayo, siapa yang mau maju? Yaudah, Rio, ayo. Masih ingat cerita dari itu apa aja? Nabi Yusuf itu apa? Siapa nama Enggak, ayah? maksudnya ini ceritanya apa aja? Masih ingat nggak? Masih Apa? Coba. kayak penjelasan ceritanya. Iya, maksudnya apa? Maksudnya singkatannya apa? Singkatan ceritanya. Iya, maksudnya apa aja? Maksudnya Nabi Yusuf apaan gitu? Nabi Yusuf adalah seorang nabi. Maksudnya itu dia apa, menafsirkan apa gitu dari kecilnya, atau enggak dia mimpi tentang apa gitu? Oh, mimpi 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Dan apa ini yang kenapa Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur? Kenapa? Karena 11 saudaranya. 12. Oh ya, karena 11 saudaranya iri kepada Nabi Yusuf karena sikap ayahnya itu sangat baik kepada Nabi Yusuf Dan akhirnya membuat niat jahat kepada Nabi Yusuf dan merencanakan niat jahat kepada Nabi Yusuf untuk dibuang ke dalam sumur yang dalam. ayahnya itu sangat apa? Sangat baik, Baik sama apa lagi? sangat baik dan menyayangi. Menyayangi ya. Ya. Apalagi terus habis itu Nabi Yusuf kenapa di penjara dia?
Karena difitnah oleh istrinya Nabi Al-Aziz Al-Aziz Istri raja kali. Iya, istrinya Raja siapa? Al-Aziz Bernama siapa istrinya? Zulaika. Zulaika. Dan dia apa ya? Mimpi sang raja apa nanti? Ayo. Mimpinya itu 7 sapi betina yang gendut dan 7 sapi betina yang lurus serta 7 gandum. Tangkai kan? 7 tangkai gandum. Dan dia menafsirkan mimpi raja itu apa? Tentang apa? Tentang Ke apaan? kemakmuran. Tujuh apa? Sama 7 tahun. Sama 7 tahun, sama 7 tahun lagi apa? Dan sama 7 tahunnya lagi kekeringan. Oke, bagus. Oke, silakan itu lagi. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa? Oke, yang baju kuning. Siapa nama kamu? Siapa namanya? Yusuf. Ayo maju, Yusuf. Ayo maju, silakan, Yusuf. Oke, namanya Yusuf berarti Nabi Yusuf. Jadi orang besar nih, orang yang sangat mulia ya. Kamu ntar jadi orang yang sangat mulia. Jangan ketawa. Oke. Nama ayah Nabi Yusuf siapa? Yakub. Nabi siapa? Yakub. Saya Yakub doang. Nama ayah. Iya, nama ayahnya Nabi siapa? Nabi Yusuf adalah Yakub. Masa Yakub doang? Nabinya mana? Nggak ada nabinya. Nabi Yakub. Oke. Siapa yang menemukan Nabi Yusuf di sumur? Bara. Di sini kamera, di sini kameranya. Bara musafir. Musafir itu apa? Bara pedagang. Dagang. Setelah ditemuin, Nabi Yusuf diapain? Dibawa. Terus habis itu Dijual. dijual ke siapa? Siapa yang beli? Ke Siapa yang beli? Raja Al-Aziz. Raja siapa? Raja Mesir atau Raja Persia? Mesir. Mesir. Istrinya siapa namanya? Zulaika. Zulaika. Oke. Dan ketika 10 saudaranya itu kan ini kan dia udah punya 10 saudaranya kan, terus udah mengetahui tentang Nabi Yusuf ya kan. Dan apalagi selanjutnya apa? Selanjutnya dia kan udah dikasih bajunya dan dia menceritakan ke ayahnya apa? Ayo, tadi dengar nggak tadi? Apaan tadi? Apa? Tahu nggak? Masa lupa sih? Bajunya itu apa? Ini bajunya yang pas waktu Nabi Yusuf itu apa? Diapain bajunya? Dikasih ke siapa? Ke Nabi Yakub. Nabi Yakub siapa? Ayahnya. Ayahnya. Kok mundur-mundur sih? Maju apa sini? Ayahnya. Setelah itu apa? Diapain sama Nabi Yakub itu? Ayahnya itu apa? Diapain? Terus sampai apa Nabi Yakub itu ayahnya itu sampai apa? Mencium aroma bajunya Nabi Yusuf itu apa? Sampai apa? Sampai Menyembuhkan apanya? mata. Matanya kenapa? Matanya Nabi Yakub apa? Kita Sampai bisa. melihat. Oke, bagus. Oke, silakan duduk. Terima kasih Yusuf. Oke, selanjutnya ini di sampingnya Yusuf siapa namanya? Farel. Oke, lanjut. Oke. Kenapa saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu ini? Kenapa? Karena Nabi Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya. Oke, bagus. Apa
apa yang dilakukan saudara-saudaranya Yusuf kepadanya? Ngapain sih emang Nabi Yusuf bikin sama saudaranya? Apa yang dilakukannya? Dilakuin saudaranya itu ngapain? Ayo, jawab. Apaan? Ah? Kok diceburin? Emang kok ceburin? Kok gak ceburin? Apa? Iya, di gunung semur yang sangat apa? Sangat dalam. Oke, bagus. Dalam perjalanan ke istana, saudaranya itu ngapain? Cuma 10 saudara, nggak ada ininya, nggak ada satunya lagi, nggak ada 11, cuma 10. Ngapain? Dia ngapain? Membeli makanan di mana? Wah, kok di mana? Membeli makanan di mana? Di Mesir, ya bagus. Terus saudara-saudaranya tahu nggak itu Nabi Yusuf? Nggak tahu. Dia tidak mengenalinya ya? Oke, bagus. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa namanya? Apa? Oke, lanjut. Oke, apa yang masih ingat nggak ceritanya? Coba ceritakan, ayo. Dari awal cerita, Iya. Nabi Yusuf memimpi apa? Nabi Yusuf memimpikan 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Dan Nabi Yusuf itu menceritakan ke ayahnya apa? Ketika mimpi itu Nabi Yusuf menceritain apaan ke ayahnya? Bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Terus ayahnya bilang apa? Ayahnya berkata bahwa itu tanda bahwa Yusuf akan menjadi orang mulia. Terus bilang apa lagi? Apa lagi maksudnya? Tentang misalnya jangan apa itu, kalau ketika mimpi itu jangan diapain. Jangan diceritakan kepada 10 saudaranya. Karena kenapa? Karena mereka akan iri. Oke. Setelah itu 10 saudara itu mengajak Nabi Yusuf dan bilang ke ayahnya seperti apa? Ingin mengajak main Yusuf. Sampai pada akhirnya Nabi Yusuf diapain? Dibuang ke dalam sumur yang sangat dalam. Oke. Cerita Nabi Yusuf kan 10 saudaranya itu kan balik lagi ke Mesir gitu ya kan, membawa satu saudaranya lagi bernama siapa? Bunyamin. Oke. Bunyamin kan? Iya. Oke. Setelah membawa saudaranya, terus Nabi Yusuf membawa Bunyamin ngapain? Diajak makan berdua. Oke, ngobrol ya. Iya. Dan Nabi Yusuf mengungkapkan dirinya nggak? Iya. Oke, terus setelah makan kan udah pulang. Terus habis itu apa lagi? Nabi Yusuf apa lagi? Memasukkan piala ke dalam karung gandumnya Bunyamin. Setelah dimasukkan, ketahuan ya kan, dan dia diceritakan mengungkapkan nggak dirinya setelah itu? Iya. Mengungkapkan dirinya. Setelah mengungkapkan dirinya, Nabi Yusuf ingin kan apa namanya? Bilang, nih apa? Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa? Wah, Bajunya siapa? Nabi Yusuf Ke siapa? ke ayahnya. Ke ayahnya. Sampai ayahnya itu mencium apa? Mencium aroma baju Nabi Yusuf Sampai dia bisa. melihat kembali seperti semula. Oke, bagus. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Sudah selesai. Oke. Ya, baru 2 orang, ayo 2 orang lagi.
Seingat kamu apa? Seingat kamu apa? Doa semua. Sampai ini mana? Oke. Ada. Mulai bulan dari bulan ada, bulan biru. Aduh. Kita pulang mau di apa? Lagi. Sudah dimakan makanannya? Ayo. Sudah. Oke. Baik, anak-anak, semua pelajaran hari ini bertentang cerita kisah apa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ya. Dia mempunyai berapa saudara semuanya? 12. 11 sama Bunyamin ya? Oke. Tadi siapa nama istri? Zulaikha. Oke, Zulaikha. Rajanya siapa? Al-Aziz. Al-Aziz. Ketika pulang Nabi Yusuf memasukkan apa? Piala. Oke, benar. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Oke. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu